Kembali di Indonesia Morning Show. Lihatlah di sini sudah ada Sri Kandi yang luar biasa. Pejuang anti korupsi ya. Nah, ada Mbak Yuyu Andriati, pelaksana harian Kabiro Humas KPK, dan pastinya Opi Andaresta, aktivis perempuan. Selamat pagi semuanya. Iya, mereka di sini tuh bawa permainan juga loh, Rahma. Aku penasaran deh, namanya Majo. Mungkin Majo ini dijelaskan dulu Mbak Yuyu, Majo ini apa? Iya, Majo ini sebenarnya kepanjangannya dari 5 jodoh. 5 loh jodoh. Banyak ya jodohnya ya. 5. Jodohnya cuma satu kali harus 5 gitu ya. Jadi ini permainan yang memang kami buat untuk mempermudah orang mengenal sebenarnya apa sih itu suap, apa sih itu gratifikasi gitu ya. Hal-hal yang aduh, jangan-jangan suap sama gratifikasi itu sama apa beda sih gitu. Jadi dengan permainan ini nanti orang akan lebih mudah dan fun gitu ya. Enggak berkerut-kerut. Aduh, kalau udah ngomongin korupsi kan rasanya lemes gitu ya, capek, gerah, gemes gitu. Nah, ini makanya kita coba permainan yang unik, menarik gitu ya. Gambar-gambarnya juga ceria, meriah gitu. Dan ini juga ada jalan ceritanya. Nah, sehingga jalan ceritanya juga ada apa? Yang sehari-hari kita temui, kita lakukan gitu. Yang kita lakukan. Yang mungkin kita nggak sadar kalau itu adalah perilaku koruptif gitu ya. Jadi ini sangat informatif gitu. Ini Gimana kalau kita coba praktekin dulu nih? Boleh, tapi mungkin kalau misalnya kita lihat sini ada 5 kategori memang. Tadi kan Mbak Yu udah sebut ada suap, gratifikasi, ada pencucian uang, sikap anti korupsi dan peran serta masyarakat, dan juga perilaku koruptif, tindak pidana korupsi. Nah, cara mainnya gimana nih? Mungkin aku duduk aja begini ya, nggak apa-apa biar cara mainnya nanti ambil kartu ini dulu. Jadi masing-masing ambil kartu. Coba sekarang. Kita mulai dari Mbak Opi ya. Oke, Opi dulu. Jadi ceritanya aku yang pink ya, ya yang pink. Kemudian ini nomor 3, kartu putih nomor 3. Nih, di sekolah anak saya ada kebiasaan setiap kenaikan kelas atau guru berulang tahun, orang tua memberikan hadiah untuk guru kelas. Saya pun mengikuti kebiasaan yang sama. Menurut saya, hal ini tidak masalah karena sekedar ucapan terima kasih dan ikut merayakan ulang tahun guru, bener nggak? Ini kejadian sangat sehari-hari. Hampir setiap tahun kalau kenaikan kelas anak, saya pasti kasih batik lah. Waduh, kasih. itu berarti itu boleh. Ini jadi sekarang termasuk masuknya apa? Apa nih masukin nih berarti? Nah, ini itu dia, saya nggak ngerti, ternyata ini nggak benar. Nggak benar. Sehari-hari sering coba siapa yang Saya melakukan gratifikasi ini. kayaknya. Gratifikasi. Benar. Bener ya? Antara Iya. suap sama gratifikasi. Gratifikasi ini ya. tadi kan memberikan hadiah pada guru ya, yang sangat sehari-hari banget banyak dilakukan. Ya kita ini deh gitu, kan udah ucapan terima kasih, sudah jagain anak kita di sekolah gitu ya. Padahal kalau kita telisik lagi gitu, bener nggak sih kita hanya ucapan terima kasih gitu? Bener nggak sih kita punya kepentingan? Bener nggak sih misalnya nanti gini. gurunya bisa ngerubah nilainya? Nggak cuma sampai itu aja, misalnya gini ya, hal yang sederhana. Misalnya anak kita ternyata telat jemput nih kita gitu. Terus kira-kira gurunya sibuk nggak menghubungi kita sebagai orang tuanya, Bu anaknya buruan dijemput gitu. Tapi anak lain yang nggak ngasih hadiah ke gurunya mungkin dibiarin aja, ya, entahlah sampai sore di sekolah gitu ya. Bisa kan kayak gitu. Bisa, tapi ini kan berarti harus ada satu orang yang memang betul-betul mengerti semua kategori ini kan, yang Mbak Yuyu kalau misalnya untuk memainkan. Jadi gimana? Harus ada fasilitatornya. Ada fasilitator, iya. Jadi ini fungsinya agen SPAK. SPAK itu saya perempuan anti korupsi. Jadi KPK memberikan pelatihan untuk menjadi fasilitator games-games ini. Kita sebenarnya gamesnya nggak cuma ini, ada 4 games dan semuanya desainnya menarik, terus memancing diskusi dan sangat sehari-hari. Dan ada juga yang buat anak-anak ya? Ada juga yang buat anak-anak. Oh gitu. Oke, kalau misalnya ini kartu merah ini maksudnya Kartu untuk merah apa? itu nanti kalau misalnya tadi Opi salah ya, dia harusnya kan gratifikasi jawabannya, terus ternyata Opi naruhnya di pencucian uang. Nah, Opi akan ambil kartu merahnya. Coba ya, Kartu kartu merahnya ya. Ini aku baca ya. Kartu merah nomor berapa 1. kartunya? Nomor 1. Apakah menyalahgunakan uang suami termasuk korupsi? Menggunakan uang suami. Termasuk nggak? Aku masukin mana ya? Nggak melakukan itu. Sebentar, aku masuk perilaku koruptif, suap, gratifikasi. Perilaku koruptif kali ya? Ya nggak Mbak Yuyu? Nggak? Menggunakan uang suami. Menyalahgunakan uang suami. Kan menyalahgunakan uang suami kan? Iya nggak? Perilaku koruptif dong ya? Iya, jadi misalnya gini, ini uang untuk belanja ya gitu. Dipakai buat dugem. Nah. Iya, benar.
Apa tuh? Berarti ini benar ya, saya masih Iya, benar. perilaku koruptif. Aduh. Oh, coba. Saya ingin sekali Nomor tidak berapa dong? nomor 9. Nomor 9. Heeh. Saya ingin sekali tidak memberikan uang pada petugas yang mengurus KTP. Aha, ini sering terjadi. Saya paham bahwa hal itu tidak baik, tapi semua tetangga saya memberi. Bila tidak memberi, bisa saja KTP baru selesai 6 bulan. Oke. Kira-kira Karena- masuk mana itu? Betul. Akhirnya ngasih 50.000. Aduh. Jangan. Berarti masuk mana, Rama? Ini masuk berapa ya? Suap berarti ya? Berarti kalau misalnya mau memainkan ini, Ini apa? Ini sebenarnya juga menyindir loh. Bukan cuma ajang main ini menyindir ya kan? menyindir. Iya. Iya. Maksudnya lumrah gitu ya. Udah deh, kalau misalnya bahkan sudah jelas aturannya pun gitu, misalnya KTP tuh udah ada, misalnya tidak bayar, tapi kita masih nyelip, aduh Pak kasihan ya, uang ini lah. Buat beli Sebenarnya, rokok iya, gitu uang kan. rokok lah, uang lelah lah gitu. Emang uang bisa lelah ya? Uang nggak bisa Kita lelah. kali ya yang lelah. Tapi kalau mau memainkan ini berarti hanya bisa sama para ini ya, aktivis Agen tadi, perempuan anti korupsi. Iya, Iya. para Gitu. fasilitator. Yang kita sekarang udah punya fasilitator 550 orang di 20 provinsi di Indonesia. Kalau mau dari mendapatkan Aceh akses sampai Papua. Kalau mau mendapatkan akses ke para fasilitatornya gimana? Misalnya Mbak Yuyu ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tertarik nih, Ya. berarti harus kemana? Iya, kalau untuk akses ke fasilitator masih lewat KPK aja. Jadi iya. kita punya websitenya yang ada permainan ini dan bisa di-download Itu dan di itu mana? udah high res. Kemudian kalau misalnya mau ketemu fasilitator, misalnya di kota mana-mana gitu ya, Iya. bisa email aja ke KPK, nanti kita akan hubungkan dengan fasilitator. Itu website-nya di mana, Mbak? Websitenya di ACCH, Anti Corruption Clearing House ya. Jadi acch.kpk.go.id. acch.kpk.go.id. Nah, agen-agen itu dari mana saja Mbak Yuyu? Apakah memang hanya dari KPK atau siapa saja boleh jadi agen? Oke, kita duduk kalau lagi. agen SPAK ini sebenarnya dari profesinya macam-macam, mulai dari ibu rumah tangga, guru, hakim, polisi pun juga ada, polisi perempuan. Berarti harus polisi daftar wanita, dulu. gitu. Ya, kami biasanya punya beberapa batch untuk melakukan training ya, pelatihan fasilitator di beberapa kota. Jadi kayak yang terakhir kemarin kita lakukan di Aceh, itu pesertanya ada dari Riau, kemudian dari Medan gitu. Ada di Aceh itu kemarin sekitar 70 agen gitu. Nah, nanti mereka tugasnya agen ini setelah mereka dapat pelatihan, mereka melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok yang lain gitu, ke komunitas-komunitas yang lain. Jadi emang perempuan ini kan ya gitu deh, Opi ya, nggak bisa diam ya, aktivitasnya Jadi itu juga dilakukannya di mana-mana. Di kantor PKK lah, di sekolah, di mana-mana gitu. Nah, Mbak Opi sebagai salah satu perempuan yang anti korupsi, aksi apa atau tindakan apa yang Mbak Opi selama ini lakukan untuk memastikan bahwa ya keluarga, orang sekitar itu tahu nilai-nilai Itu anti dia, korupsi? sebetulnya kan perempuan di sini sebagai tiang keluarga ya. Iya. kan? Tiang negara bahkan. Tiang negara, bahkan tiang negara. Jadi bukan hanya sebagai bukan saya sebagai public figure aja gitu ya yang bisa dicontoh oleh masyarakat, tapi juga dicontoh buat anak. Gitu kan. Jadi hal-hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri. Ya kan, satu, berani jujur. Berani jujur. Berani jujur. Jadi saya juga mau mendidik anak-anak gitu ya, terutama anak saya untuk berani jujur. Kalau anak saya Mbak, Bejo nih. Bejo tapi mukanya setengah bule, cakep banget. Jadi gini, dia selalu kepingin nomor 1 gitu kan, which is bagus ya kan. Jadi jiwa kompetisinya memang tinggi gitu ya. Tapi itu dia misalnya mau lomba lari gitu ya, mau juara 1, dia nyolong start dulu gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu tuh kalau menurut saya juga cikal bakal untuk korupsi. Gitu. Cara jelasinnya gimana Mbak? Kalau misalnya dia udah colong start, udah gitu kadang-kadang kan kita bahasa sama anak kan beda ya? Sebetulnya justru saya percaya bahwa anak kita omong apapun dia bisa mengerti asal masuk akal cara menjelaskannya, kalau menurut saya gitu. Jadi saya jelasinnya bahwa kamu tidak harus jadi yang pertama, jadi juara 1 gitu loh. Kamu bisa jadi juara 1 atau jadi yang pertama kalau kamu melakukannya dengan jujur. Gitu kan.
Jadi banyak sekali kayak nyontek. Iya, jadi prosesnya yang Prosesnya- harus kita kenalin. Iya, gitu betul. ya. Ini soal semangat perempuan anti korupsi, katanya hari ini ada acara di Monas, betul? Iya, Ini benar, acara apa nih? Ini akan launching website Iya, ya, ada Indonesia launching Jujur. website, Jadi kemudian itu PIA ya. Iya, Perempuan Indonesia, Perempuan Indonesia Anti Korupsi yang di dalamnya itu ada dari organisasi kayak SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi, kemudian juga jadi Komnas HAM, Iya. kemudian dari KPK, ibu-ibu rumah tangga, ibu hakim, ibu dokter, ibu polisi, ibu seniman, semua Semuanya bisa ada di sana. Kegiatannya apa nanti di situ? Jadi yang pertama kita SPAK ini, Saya Perempuan Anti Korupsi, itu kerjasama antara KPK dengan Australia Indonesia Partnership for Justice. Iya. Kita nanti kerjasama juga dengan Kemenko PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Ibu itu, Puan, ya. dengan Ibu, itu kan revolusi mental ya. Iya. Ini Banget. Yang kita omongin ini, yang kejujuran lah, apa itu, Itu sebenarnya revolusi mental, ya. dasar dari revolusi Betul. mental. Jadi kita menyatukan ini semua gerakan untuk sama-sama sebenarnya menyadarkan lah gitu. Yang tadi kan di Opi bilang, mulai jujur yuk Mulai sekarang. jujur. Ayo banget, lebih gampang jujur daripada bohong. Karena kalau misalnya sekali bohong harus bikin kebohongan berikutnya, kebohongan berikutnya, kebohongan berikutnya. Kalau mau jadi saya perempuan anti korupsi ini gimana caranya Mbak Yuyu? Oke. Iya, bisa hubungin ke KPK. Jadi lewat email aja informasi@kpk.go.id. Jadi nanti domisilinya di mana kita akan sebarkan ke jejaring-jejaring yang sudah ada gitu. Baik, atau hari ini datang saja ke Monas gitu ya? Iya, Ketemu sama Mbak boleh Yuyu, datang ke ketemu Monas. juga sama Iya, Mbak tapi Opi, gitu. sebenarnya ya bahwa kalau kita memaknai dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran ya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, Hidup itu pun kita kita enak sudah gitu ya. menjadi Agen. Agen, perempuan anti kita sudah korupsi. menjadi Kartini masa kini. Yoi, Kartini bilangnya Yes. apa? Bahwa saya mau, maka saya akan bisa mewujudkan Iya. mimpi-mimpi. Yes. Kartini sekarang saya mau berani jujur. Yes, tepat sekali. Suka dengan semangat itu. Kita harus optimalkan perempuan karena perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi Iya. yang anti korupsi Tepat. sekarang juga di masa yang akan datang. That is so cool. Oke, jadi bagi Anda yang mau menjadi perempuan anti korupsi, sebetulnya kita bisa menjadi perempuan anti korupsi bahkan tanpa harus masuk sebuah kelompok tertentu. Ini kan gitu. sebenarnya identitas yang berlaku bisa untuk semua saya, perempuan anti korupsi gitu. Iya, saya perempuan anti korupsi. Kamu? Saya juga. Saya perempuan anti korupsi. Baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Opi dan juga Mbak Yuyu. Nah, bagi Anda mungkin yang nanti masih ingin tahu bagaimana cara mendownload permainannya, nanti kami akan share tentunya di Twitter kami. Terima kasih banyak Mbak Yuyu dan Mbak Opi dan juga Boleh tambah satu lagi? Boleh, boleh. Itu ada hashtag yuk kita jujur. Yuk kita jujur. Ya, kita bikin trending topik itu ya. Harusnya ya. Iya dong. Yuk kita jujur. Harus berani jujur. harus berani jujur, tepat sekali. Nah, jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah di Net.